Halo semua, perkenalkan, nama saya Iman Sandi SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Mula Warman. Saat ini saya mengajar di SMP Budi Bakti Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan cerita praktik baik atau best practice dari saya. Dengan menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran matematika. Puji syukur, video best practice ini dapat terlaksana dan terselesaikan dengan arahan dan bimbingan dari dosen pembimbing saya, Dr. Randes, Pupu MPD, dan guru pamong saya, Ibu Yuliana SPD. Saya melakukan kegiatan best practice di SMP Budi Bakti di kelas 9. Tujuan yang ingin dicapai dari semua ini yaitu meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning pada materi fungsi kuadrat dan transformasi geometri. Adapun situasi yang menjadi latar belakang masalah, yaitu dengan terjadinya penurunan minat atau motivasi belajar matematika peserta didik, sikap tanggung jawab dalam mengerjakan tugas atau PR yang masih rendah, serta kemampuan literasi dan numerasi dalam pemecahan soal matematika yang masih rendah. Dalam penerapan praktik baik ini, saya menghadapi tantangan seperti stigma negatif dari peserta didik terhadap pelajaran matematika yang menganggap bahwa matematika itu adalah pelajaran yang sulit. Adanya beberapa peserta didik yang masih kurang menguasai operasi hitung bilangan bulat, dan proses pembelajaran di dalam kelas masih berpusat kepada guru. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, saya melakukan refleksi diri dan berkolaborasi dengan beberapa pihak seperti dosen pembimbing, guru pamong, kepala sekolah, rekan sejawat mengajar di sekolah, rekan-rekan mahasiswa PPG, dan semua siswa-siswi atau peserta didik kelas 9 SMP Budi Bakti Samarinda. Adapun langkah-langkah aksi yang saya lakukan adalah yang pertama, saya mengidentifikasi masalah yang terjadi di sekolah. Kemudian yang kedua, saya melakukan kajian literatur, wawancara terhadap teman sejawat, kepala sekolah, dan para pakar terkait masalah yang dihadapi. Dan yang ketiga, saya melaksanakan pembelajaran atau menerapkan pembelajaran dengan model problem-based learning dengan pendekatan saintifik dan feedback dengan menggunakan media pembelajaran inovatif seperti PowerPoint, video pembelajaran, dan aplikasi GeoGebra, serta lembar kerja peserta didik atau LKPD. Berikut ini adalah refleksi hasil dan dampak dari penerapan PBL. Ternyata dengan menggunakan model pembelajaran PBL berbantukan media pembelajaran inovatif dapat meningkatkan minat atau motivasi dan hasil belajar peserta didik dalam belajar matematika.
Simpulan tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan pengisian angket serta jurnal refleksi peserta didik. Setelah kurang lebih selama 4 bulan saya mengikuti perkuliahan program pendidikan profesi guru di FPTK Universitas Mula Warman Samarinda, saya mendapatkan banyak hal-hal baru seperti ilmu baru dalam dunia pendidikan, wawasan baru dalam dunia IT, dan teman-teman baru, guru-guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Semoga dengan adanya program pendidikan profesi guru ini, kita bisa menjadi guru yang profesional, bergerak maju, dan semangat dalam mencerdaskan bangsa Indonesia. Terima kasih. Berikut saya akan menampilkan video aksi pembelajaran inovatif dari praktik baik ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua anak-anak muda ya. Sudah siap belajar hari ini? Ya, kalau sudah kita berdoa dulu. Bapak minta tolong Ferry pimpin temannya berdoa. Dan hari ini kita akan belajar tentang dilatasi. Silakan duduk. Jadi hari ini kita akan belajar tentang dilatasi. Ada yang pernah dengar nggak dilatasi itu apa? Dilatasi itu apa? Belum pernah? Ini slide ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya, setelah mengikuti pembelajaran hari ini kita diharapkan semua yang pertama dapat mengidentifikasi sifat-sifat dilatasi, yang kedua dapat menentukan faktor skala suatu dilatasi, yang ketiga dapat menentukan bayangan suatu bidang oleh dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 pada bidang kartesius. Kemudian jadi kita masuk bagian manfaat ataupun menerapkan dilatasi ya. Jadi dilatasi ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Bahkan ya, saat ini kita belajar ya, kita juga menggunakan atau memanfaatkan dari peran atau konsep dilatasi itu sendiri ya. Pertama Bapak akan melihatkan, ada yang tahu gambar apa? Ada yang tahu gambar apa? Mikroskop ya. Ini biasanya kalian temukan di mana ini? Gambar apa ini? Gambar apa ini? Ya, LCD proyektor ya. Nah, sesuai yang Bapak bilang tadi bahwa kita juga memanfaatkan penggunaan dari konsep dilatasi belajar. Contoh yang kita gunakan sekarang, Bapak menampilkan tayangan pembelajaran Bapak di slide menggunakan memanfaatkan LCD ya. Oh, ini kegunaannya ternyata. Ini konsep dilatasi juga dengan menggunakan perbesaran ya. Jadi kalau semakin jauh layarnya ini titiknya, maka tayangan di slide ini semakin besar. Tapi semakin kita dekatkan, maka tayangannya juga akan semakin apa kira? Semakin kecil. 1/500.000 ya. Ada yang bisa memahami nggak kira-kira apa maksud dari 1/500.000? Nah, ini pertanyaan yang agak sulit mungkin ini. Ada yang bisa memahami? Ya? 500.000. Kenapa? 1 sentimeter di peta Sesungguhnya, oh, 1 cm di peta
Itu 500.000 cm jarak sesungguhnya ya. Oke, terima kasih ya. Ayo coba pikiran, adakah di antara kalian yang sudah menemukan jawabannya? Tentukan bayangan misi A 1,2 di rotasi di pusat 0,0 sehingga 90 derajat berlawanan arah jarumnya. Siapa yang menjawab? Aksen sama dengan 2,1. Aksen berapa? 2,1. 2,1. Oke, kita simpan dulu jawabannya ya. Coba tipanya apa jawabannya? Aksennya Min 2,1. Siapa lagi yang mau jawab? Penny tadi jawabannya apa? Sama kayak Penny, apa jawabannya? Min 2,1. Kakak? Ini informasi awalnya. Jadi dilatasi transformasi yang memindahkan semua titik pada bangun geometri ya, yang bergantung pada titik pusat dilatasi dan faktor skala dilatasi. Akibatnya hasil dilatasi bangun geometri itu akan mengalami perubahan ukuran. Jadi nanti akan mengalami perubahan ukuran. Ada yang membesar, ada yang mengecil. Sama seperti yang Bapak tampilkan tadi di manfaat atau penerapan. Yang membesar tadi apa contohnya? Tadi di manfaat. Tadi contohnya apa? Kita gunakan apa yang membesar? Mikroskop tadi ya. Kalau yang mengecil menggunakan apa tadi? Menggunakan apa tadi penerapannya? Beta kan? Iya, kan mengecil beta ya. Oke, perhatikan di layar ya. Adi membuat bayangan terinci dari lampu senter dan tahannya. Menurut mana yang lebih besar? Apakah tangan asli atau bayangan tangan yang membentuk gambar terinci? Jika tangan digerakkan mendekati lampu, menurutmu apakah yang akan terjadi pada bayangannya di titik? Ya, pasti kalian bisa memahami ya. Ya, nanti ini kalian bisa jawab di LKPD ya. Nah, menurut kalian gimana ya kalian ini? Ya, semakin kalau kita jawabkan semakin apa? Kalau kita jawabkan semakin mengecil. Kalau kita dekatkan membesar ya. Ya, kalau itu bayangannya ya betul. Ya, semakin kita dekatkan semakin membesar bayangannya ya. Sama seperti ini ya. Bapak ambil, coba Bapak contohkan penggaris ya. Ya. Coba kita contohkan penggaris. Ya. Ini ada anggapan apa ya, cahaya tadi itu cahaya dari sininya ya. Apa? Nah, seperti ini kan semakin besar ya. Kalau kita dekatkan ya dengan cahayanya, semakin kita jauhkan dia semakin kecil, dan ketika sudah kita rapatkan dengan dinding ini atau papan tulis, maka dia akan mendekati ukuran aslinya ya. Maka bedanya sebelum kalian mengerjakan, Bapak berikan dulu petunjuknya ya. Nah, petunjuk dari cara mengerjakan LKPD sama seperti yang kemarin. Bapak ingatkan kembali bahwa pertama, baca dulu LKPD-nya dengan rinci ya, secara keseluruhan. Jika ada ya yang bingung, silakan diskusikan sama temannya. Kalau temannya tidak bisa, boleh tanyakan ke Bapak. Sama-sama dulu ya. Ini gambar apa ini? Mainan. Ya, ini gambar mainan. Yang ini apa? Mobil aslinya. Mainan ini biasanya disebut apa? Gambar seperti ini. Miniatur. Ya. Jadi miniatur itu bentuknya sama seperti gambar. Setelah didilatasi dengan pusat O dengan faktor skala K, bayangannya 1,2.
3. Nah, 3 jadi 1 ya kan? 9 jadi 3 ya. Aplis ordinatnya ya. Nah, kalau kamu perhatikan di sini kita tulis informasinya. Oh, X2 itu sama dengan bla 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 titik kali X1 ya. Nah, berarti 1 itu sama dengan berapa kali 3? 1/3 berarti diisi tuh. Nah, sudah, berarti kita jangkakan ke atas ya, seperti ini. Nah, ini di sini C aksen. Nah, bayangan yang kita dapatkan tadi di sini A aksen, B aksen, C aksen yang kita hubungkan. Kita hubungkan panjangnya ya. Gambar dulu. Jangan pakai pulpen menggambar, pakai pensil. Pulpen nanti nggak bisa dihapus. Lanjut. Ya. Ini kamu jaga kan pusatnya kan di sini kan? Iya, di sini. Nah, misalnya Bapak ambil C ya. Iya. C seperti ini ya. Nah, ini jarak titik C ya. Sudah kalian ambil? Iya. Nah, coba jangkakan di sini. Ini ujungnya jangkakan seperti ini ya. Nah, dapat ya. Koordinat bayangan hasil dilatasi yaitu A aksen 9,27, B aksen 9,9, dan C aksen 18,9. Kemudian yang terakhir yang B, pusatnya koma B. Yang pusat A, B, A aksennya min 11, Coba kurangi. A aksen 14,8, B aksen 8,-12, C aksen -4,6. Ini setuju atau tidak? Sependapat nggak dengan gambar kalian? Ini gambarnya? Setuju? Sama ya? Sama? Yang ini? Sama nggak gambarnya? Tiga-tiganya? Sama? Yang ini sama nggak? Sama ya? Yang ini? Karena titiknya sama, pasti gambarnya sama ini ya? Sama ya? Oke, belajar dulu buat kalau kita. Oke, coba belajar jawabannya di slide ya. Nah, jawabannya seperti benar ya. Ini bayangannya ya. Sama nggak gambar kalian? Ini bayangannya. Sama ya? Nah, oke. Sekarang Bapak ALM. Nah, Bapak pengen kalian menebak kira-kira bayangan segitiga KLM koordinatnya di mana? Kalau Bapak dilatasi dengan pusat O, bayangan segitiga KLM di mana? Jika faktor skalanya adalah 2,4. Aksennya jangan lupa. Nah, 6,6 ya. Jadi kalian gara-gara yang sama ya. 8, gambarnya seperti ini. Betul nggak? 2,4, 6,6, terus 8,2. Benar ya? Saya berikan terus buat teman kalian semua. Ini kerjanya individu ya. Ini kerjanya individu. Dikerjakan. Soal Pak. Nah, 5 soal. Silakan dikerjakan. dilatasi memiliki dua sifat. Ya, apa saja Cindy? Sifatnya apa tadi? Boleh dibacakan? Objek atau bangun yang dilatasi tidak mengalami perubahan bentuk. Ah, Dan terus? objek atau bangun
yang dilatasi mengalami perubahan ukuran. Lebih dari 1 atau K kurang dari min 1, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam pembesaran. Ya, kemudian Jika 0 kurang dari K kurang dari 1 atau min 1 kurang dari K kurang dari 0, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam penghasilan. Oke, terima kasih kepada kalian. Karena ini minggu terakhir kita belajar, mohon siapkan diri kalian untuk PAS belajar di rumah, ya. Siap? Siap? Siap. Oke, Bapak tutup pembelajaran hari ini. Silakan berdoa dulu. Jadi pimpin semuanya berdoa. Dan kita ingat, ya, jika ada salah kata Bapak mohon maaf. Bapak akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Terima kasih semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Trikurniawati. Saya salah satu guru di SMP Budi Bakti. Di sini saya memberikan tanggapan terkait pembelajaran inovatif yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Iman Sandi. Saya melihat ternyata menggunakan pembelajaran inovatif bisa memicu siswa untuk lebih kreatif, berpikir kritis, kemudian lebih aktif dalam belajar, kemudian berani bertanya, kemudian dia juga bisa bekerja sama, saling bekerja sama, berkolaborasi. Nah, di sini saya menjadi tertarik untuk mengambil atau mencoba mengadopsi cara pembelajaran secara inovatif yang telah dilakukan oleh Bapak Iman Sandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Bunda Ida Purnomoningsih selaku Kepala Sekolah SMP Budi Bakti Samarinda. Dalam hal ini akan memberikan review terhadap guru matematika saya bernama Iman Sandi. Baik, cukup bagus, di mana dalam segi pengajaran sudah ada perkembangan cukup bagus, di mana beliau sudah mulai bisa mengatasi anak-anak yang kurang berminat terhadap pelajaran matematika, karena beliau mengajarnya lebih terarah, lebih terukur, lebih mengena ke anak-anak dengan metode-metode yang beliau sampaikan. Jadi ada perkembangan yang cukup signifikan juga untuk anak-anak setelah beliau mengikuti PPG, yaitu anak-anak mulai merasa suka, senang terhadap pelajaran matematika, ditunjukkan dengan adanya apresiasi anak-anak ketika tidak tahu atau kurang mengerti atau kurang paham akan menanyakan hal tersebut kepada gurunya. Ini pengalaman yang cukup berharga karena selama ini anak-anak kalau tidak mengerti atau kurang paham itu mungkin tidak berani bertanya atau hanya diam, tetapi setelah bapak yang bersangkutan ini mengajarkan lebih enjoy, lebih mengena, akhirnya anak-anak ini merasa matematika itu suatu pelajaran yang menarik. Hanya saja karena kemarin itu mungkin sudah terdoktrin, aduh matematika pelajaran yang susah dan lain sebagainya, akhirnya mereka tidak berani bertanya. Setelah adanya Bapak Iman mengajar dengan perkembangan cukup bagus, anak-anak pun berkembang cukup bagus. Jadi berani bertanya, berani mengemukakan pendapatnya, berani mencoba mengerjakan latihan-latihan soal meskipun mungkin hasilnya belum seperti yang diharapkan, tetapi setidaknya ada perkembangan anak-anak untuk kemajuan ke depan.